Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam bangun daun atau circumscriptio. Untuk selanjutnya kita akan membahas ujung daun atau apex foli. Ujung daun atau apex foli yang selama ini kita kenal ada 7 buah apex foli. Yang pertama adalah runcing, yang kedua meruncing, yang ketiga tumpul, yang keempat membulat, yang kelima rata atau datar, yang keenam berlekuk, yang ketujuh berduri. Itu tadi adalah nama untuk sebutan bahasa Indonesia. Sekarang untuk yang sebutan nama ilmiahnya. Runcing disebut acutus. Tulisannya acutus pakai huruf C. Tapi dalam pembacaan memakai huruf K. Acutus. Yang kedua, untuk yang ini meruncing, acuminatus. Tulisannya acuminatus. Cara membacanya acuminatus. Yang ketiga, tumpul atau obtusus. Obtusus pakai huruf B di tengah. Obtusus. Yang keempat, membulat. Bahasa ilmiahnya rotundatus. Rotundatus. Yang selanjutnya rata atau datar atau lurus. Nama ilmiahnya truncatus atau ujung daun rompang atau truncatus. Dan selanjutnya terbelah atau berlekuk. Terbelah atau berlekuk. Nama ilmiahnya retusus. Retusus. Dan terakhir, ujung daunnya atau apexnya ini ada durinya, jadi tajam. Atau disebut dengan mucronatus. Tulisannya mucronatus, tapi bacanya mucronatus. Atau jika di referensi lain menyebutnya spinosus juga benar. Bisa mucronatus, bisa spinosus. Nah, contohnya, contoh tanamannya nah, ini kira-kira ujung daunnya yang apa? Runcing atau meruncing? Coba Anda perhatikan. Sebelum laminanya bertemu, dia naik dulu sedikit. Jadi agak panjang di ujungnya. Kemudian baru ketemu runcing. Yang artinya ini adalah meruncing atau acuminatus. Yang ini acuminatus. Contoh daun yang ini runcing atau meruncing. Ada bagian menyempitnya dulu tidak? Jika ini disebut meruncing juga benar, tapi jika sebagian menyebut runcing karena langsung ketemu juga benar. Dicek apakah sama dari setiap daun yang ada di tanaman tersebut. Bisa runcing, bisa meruncing. Jadi deskripsinya titik-titik daun spesies titik-titik mempunyai apex foli atau ujung daun runcing sampai meruncing. Bisa juga dilengkapi ujung daun runcing saat masih daun muda. Setelah daun sudah dewasa, ujung daunnya meruncing. Itu juga bisa. Paham dulu sampai sini?
Ulang sekali lagi. Ini adalah runcing atau akutus. Meruncing, acuminatus. Tumpul, obtusus. Membulat, rotundatus. Rompang atau rata atau lurus, truncatus. Terbelah atau berlekuk, retusus. Berduri atau spinosus atau mukronatus. Ini adalah ujung daun atau apex foli. Yang selanjutnya adalah basis daun atau basis foli, pangkal daun, basis foli, di mana bagian basis atau pangkal daun akan berbatasan dengan tangkai daun, petiolusnya. Jadi seakan-akan laminanya ini terpisah karena ada tangkai daun atau petiolus. Yang pertama, basisnya runcing atau akutus. Sama penyebutannya dengan ujung ya. Basisnya meruncing atau acuminatus. Basisnya tumpul, agak bulat dikit, atau obtusus. Basisnya membulat atau rotundatus. Basisnya rata atau rompang atau lurus, truncatus. Nah, yang membedakan adalah terbelah atau berlekuk. Jika di ujung daun disebut retusus, maka untuk bagian pangkal atau basis disebut dengan emarginatus. Jadi perbedaannya adalah penyebutan pangkal daun yang terbelah, yaitu emarginatus. Jika pada ujung daun itu retusus, jika pada pangkal daun itu adalah emarginatus. Contoh tanamannya. Yang ini, kira-kira ini apa ini? Lancip kah? Runcing kah? Atau tumpul kah? Sepertinya ini runcing karena masih bertemu. Runcing. Jika yang ini mau ketemu agak berlekuk sedikit. Nah, agak berlekuk sedikit. Jadi kemungkinan besar meruncing. Coba ganti daun. Nah, kelihatan. Jadi ini agak rata, kemudian menekuk dulu ke bawah, menekuk dulu ke bawah. Jadi ini meruncing. Nah, ini adalah contoh basis yang emarginatus. Berlekuk. Bisa berlekuk membulat atau bisa berlekuk panjang atau lancip. Bisa berlekuk membulat, bisa berlekuk panjang atau lancip. Gampang kan? Masih mudah untuk yang apex foli dan basis foli. Masih ada bagian lainnya, yaitu lanjut ke margofoli. Tapi sebelum lanjut ke margofoli, kita akan mempelajari tentang tulang daun dulu, karena akan sangat berkaitan erat dengan margofoli. Kita geser. Lebih banyak tanaman di sini. Sebelum lanjut ke margofoli, kita akan mempelajari tentang pertulangan daun dulu.
Karena bentuk dari samping atau bagian tepi daun itu tergantung dari pertulangannya. Jadi pertulangan mempengaruhi. Pertulangan daun secara besar kecilnya atau ukurannya ada dua, yaitu ibu tulang dan tulang cabang. Ibu tulang yang tengah ini, jadi ini adalah lanjutan dari petiolus yang bawah. Yang bawah ini adalah lanjutan dari petiolus atau tangkai daun. Sementara ke atas, jika ini masuk ke lamina atau ke helaian, itu disebut dengan ibu tulang atau nama ilmiahnya costa. Paham ya? Nama ilmiahnya ibu tulang daun costa. Nah, untuk tulang daun yang masih kelihatan besar ini, itu disebut dengan nervus lateralis. Jadi dia ada di sampingnya ibu tulang, nervus lateralis. Ingat, costa itu yang paling besar, tulang daun yang paling besar. Nah, sementara ada yang kecil-kecil lagi, cabang dari nervusnya atau cabang dari tulang cabangnya disebut dengan vena atau bisa kita sebut dengan urat daun. Berbeda di setiap spesiesnya. Ada yang urat daunnya itu kelihatan, ada yang urat daunnya sangat tipis. Itu berdasarkan dari besar kecilnya tulang daun. Sekarang susunan tulang daun berdasarkan ibu tulangnya, costa. Contoh gambar yang tadi adalah satu costa di tengah. Ini disebut dengan bertulang menyirip. Pernah makan ikan kan? Sering makan ikan, ada satu tulang di tengah, kemudian kanan kirinya kecil-kecil. Nah, nama ilmiah dari bertulang menyirip atau daun bertulang menyirip ini adalah penninervis. Penninervis double N. N-nya kurang satu, salah. Paham ya? Penninervis double N. Ada satu costa di tengah, tulang cabangnya kecil-kecil, venanya kecil. Yang kedua, bertulang menjari. Coba rentangkan jari Anda, tangan Anda, akan ada 5 buah costa yang besar. Berpusat pada basal, tulang daun ini basal. Terdapat 5 costa yang besar. Nah, di sini ada 5. Pak, kalau costanya cuma 3 gimana? Tetap disebut menjari. Berarti itu menjari 3 costa atau menjari dengan 3 ibu tulang daun. Jika 5 costa seperti ini, berarti 5 ibu tulang daun. Pahamnya sampai sini? Yang selanjutnya adalah bertulang melengkung. Jika yang melengkung disebut dengan cervinervis. Cervi pakai V, cervinervis. Pak, kok sama kayak yang menyirip? Mirip, tapi Anda perhatikan bagian ujungnya. Anda perhatikan bagian ujung dari tulang cabangnya. Menyirip dan menjari mempunyai ujung tulang atau ujung cabang yang dia berpencar, tidak bertemu. Melengkung bertemu di satu titik. Dari bawah ke atas. Semuanya ketemu di satu titik pada ujung daun atau apex foli. Maka tulang daun yang seperti ini disebut dengan tulang daun melengkung atau cervinervis. Yang keempat,
bertulang daun sejajar atau lurus. Biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, biasanya bertulang daun lurus, garis-garis. Pak lah, yang ini mana untuk ibu tulangnya? Tidak selalu ada atau tidak selalu nampak lurus. Ini sama besar, atau nama ilmiahnya rectinervis, pakai C, rectinervis. Dengan catatan, Anda jika pernah melihat daun tebu atau daun jagung, itu ada satu tulangnya yang besar di tengah, sementara tulang cabangnya lurus dari bawah. Jadi itu tetap masuknya ke bertulangan sejajar atau lurus, rectinervis. Paham dulu sampai sini? Nah, baru kita lanjut ke Margofoli. Akan ada hubungannya dengan keempat ini. Tepi daun atau Margofoli ada beberapa jenis. Tapi sebelum masuk ke beberapa jenis ini, Anda harus tahu dulu, lamina pada tepi daun bermacam-macam, tidak hanya rata, tapi ada yang dia masuk ke dalam, mendekati tulang daun, ada yang menjauhi tulang daun. Ada yang mendekati tulang daun, ada yang menjauhi tulang daun. Yang masuk atau mendekati tulang daun itu disebut dengan sinus. Jadi bagian sinus adalah bagian yang masuk atau mendekati tulang daun. Bagian angulus adalah bagian lamina yang menjauhi tulang daun. Nah, sinus dan angulus inilah yang membedakan bentuk dari Margofolinya. Yang pertama adalah lurus atau tanpa angulus dan sinus yang jelas, lurus. Ini disebut dengan integer atau bertepi rata, bisa bertepi lurus, bisa bertepi rata atau integer. Yang kedua, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Ada sinusnya lancip, masuknya lancip, keluarnya angulusnya lancip. Ini disebut dengan bergerigi, seperti gerigi sepeda motor atau gerigi sepeda. Paham ya? Sinusnya masuk lancip, angulusnya keluar lancip. Sinusnya masuk lancip, angulusnya keluar lancip. Yang kedua, bergerigi ganda. Sinusnya masuk lancip, keluar lancip, keluar lancip. Atau sinusnya lancip, keluar satu kali, angulusnya lancip. Jadi bisa double sinus, masuk 2 kali atau keluar 2 kali. Seperti ini. Ini ada angulus dan sinus yang besar, ada angulus dan sinus yang kecil-kecil. Bentuk seperti ini disebut dengan bergerigi ganda atau bis 100, S-nya double, bis 100. Yang selanjutnya, bergigi. Kalau Anda ingat bentuk ini adalah bentuk seperti kalau kita makan buah. Sinusnya bagian masuknya tumpul atau berbelok, tumpul. Bagian keluarnya dia lancip. Bagian masuknya tumpul, bagian keluarnya lancip. Kebalikan dengan bergigi ini adalah beringgit atau krenatus. Yang bergigi dentatus, yang beringgit krenatus. Kebalikan.
kalau Anda perhatikan. Yang krenatus, masuknya sinusnya itu lancip, keluarnya tumpul atau berbelok. Masuknya lancip, keluarnya tumpul atau berbelok. Paham? Antara dua perbedaan dari dentatus dan krenatus, bergigi dan beringgit. Yang terakhir ada berombak. Berombak ini masuknya tumpul, belok, keluarnya belok. Masuknya tumpul, keluarnya belok. Masuknya tumpul, keluarnya belok. Paham dulu sampai sini? Ini berombak, disebut dengan repandus. Rata, bergigi, bergerigi, bergerigi ganda, bergigi, beringgit, berombak. Ini ada bagian tepi ya, tepi daunnya, tepi laminanya. Sekarang contoh daun yang ini. Kira-kira ini tepi daunnya apa? Jika Anda menyebutnya berombak, salah. Kenapa salah? Ingat, yang kita lihat itu adalah tepiannya, bukan bentuk dari laminanya yang naik turun. Kalau ini kan bentuk laminanya naik turun, bukan keluar masuk, keluar masuk. Jadi ini disebut dengan rata, hanya laminanya yang berombak. Jadi laminanya itu kalau dilihat dari samping naik turun, bukan keluar masuk, keluar masuk. Paham ya? Mengingat kembali, ini tadi pertulangannya apa? Menjari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 jari. Yang terbesar ada di tengah. Tepiannya rata. Pangkalnya berlekuk. Ujungnya runcing. Yang ini pertulangannya apa? Disebut menjari bisa karena ini ada cabangnya yang di bawah, tapi yang besar cuma satu di tengah. Jadi antara menyirip dan menjari, tapi lebih menyirip karena ini kecil. Nah, ini lebih menyirip, yang cabangnya ini kecil. Ininya rata. Ingat, ini yang berombak adalah laminanya naik turun. Berlekuk bagian basalnya, bagian ujungnya, runcing atau meruncing. Jika ini memang runcing, benar juga karena lurus. Ingat, bagian tepinya lurus langsung ketemu di atas. Jika disebut meruncing, harus ada belokannya dulu, baru ke atas. Itu adalah tulang daun dan tepi daun. Tapi tepi yang semakin ke dalam, tepi daun yang semakin ke dalam akan mengurangi bentuk lamina itu sendiri, sehingga menyamarkan bangun daunnya atau circumscriptionnya. Ini disebut kombinasi antara pertulangan daun dan tepi daun. Semakin banyak lamina yang hilang, maka akan semakin tersamarkan bentuk bangun daunnya. Pada pengurangan pertama hanya berlekuk.
Pengurangan kedua, bercangap setengah tulang daun masuk ke setengah tulang daun. Pengurangan yang ketiga, lebih dari setengah daun, hampir ke tulang daunnya atau kostanya, bagian tengah sini. Jadi laminanya tinggal sedikit. Ini disebut dengan berbagi. Dan akan terbagi. Daunnya ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Padahal itu adalah satu kesatuan. Nah, kombinasi ini ada yang pada daun menyirip atau peninervis, ada yang pada daun bertulang menjari atau palminervis. Akan mempunyai modifikasi bentuk daun yang berbeda dengan nama modifikasi yang berbeda pula. Yang menyirip dulu, yang bertulangan menyirip, jika ini hanya berlekuk, maka menyirip, berlekuk menyirip, disebut dengan pinnati lobus. Jadi istilah lobus digunakan untuk yang berlekuk atau berkurang dikit. Yang kedua, bercangap, hampir setengahnya. Pertulangannya menyirip atau disebut dengan pinnati vidus. Vidus adalah istilah untuk yang bercangap, hampir setengah tulang daun. Yang ketiga, berbagi, hampir hilang, tersamarkan bentuknya, padahal ini adalah pertulangan menyirip. Satu kosta di tengah besar, samping-sampingnya kecil. Karena ini kehilangan banyak lamina, seakan-akan jadi berbeda bangun daunnya. Bangun seperti ini disebut dengan modifikasi seperti ini disebut dengan berbagi menyirip atau pinnati partitus. Partitus digunakan untuk istilah berbagi, jadi hilang, hampir hilang banyak laminanya. Lanjut ke palminervis atau menjari, hilang dikit, berlekuk, disebut dengan palmati lobus. Berlekuk lobus digabung dengan menjari, pertulangan menjari jadi palmati lobus. Hilang setengah, hampir setengah. Pertulangannya menjari, jadi disebut dengan palmati vidus, setengah. Hampir hilang semuanya, tinggal dikit sekali di tengah sini laminanya. Seperti ada 5 helaian daun, padahal ini hanya 1 daun utuh, kehilangan banyak lamina. Pertulangannya menjari, disebut palmati partitus. Nah, palmati partitus ini menyamarkan, palmati vidus menyamarkan. Terus Pak, itu bangun daunnya apa? Anda tarik garis dari bawah sini, putus-putus melingkar, maka akan didapati bangun daun bulat. Kira-kira daun apa ini? Anda sudah banyak mengenalnya, dikonsumsi juga ya, daun ketela pohon atau singkong. Ini kehilangan banyak lamina, kehilangan banyak lamina. Sebetulnya ini kalau laminanya penuh, dia akan bentuknya bulat. Jadi panjangnya dan lebarnya sama. Tapi karena ini banyak kehilangan lamina, jadi bangun daunnya tersamarkan. Jadi kita harus jeli, harus mengutuhkan kembali si lamina, baru mengetahui bangun daunnya apa. Untuk bagian daun berarti bangun daun sudah,
apex daun atau ujung daun sudah, pangkal daun atau basis daun sudah, margofoli atau tepian daun sudah, pertulangan daun sudah 5 bagian, kurang 3 bagian lagi. Akan disambung di video berikutnya.